nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Ayyuhal ahibba, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Perkara yang pertama kali yang harus kita lakukan ialah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik beserta karunia-Nya sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar sampai saat ini. Dan tidak lupa pula juga kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena nikmat-nikmat yang telah diberikan itu tidaklah kita dapat menghitungnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian yang kedua yaitu senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Ketahuilah bahwasannya perjalanan kita menuju akhirat merupakan perjalanan yang panjang, perjalanan yang membutuhkan waktu yang lama, perjalanan yang tidak mudah dan tidak gampang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya sebuah perjalanan yang jauh, sebuah perjalanan yang membutuh waktu lama dalam kita menempuhnya, tentu membutuhkan yang namanya bekal. Begitu pula juga perjalanan kita menuju akhirat tentu juga membutuhkan yang namanya bekal. Dan ketahuilah ayyuhal ahibba, bahwasannya bekal yang paling baik kita persiapkan untuk menuju perjalanan kita ke akhirat kelak yaitu takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Begitu pula juga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dan ikutilah segala bentuk perbuatan-perbuatan yang jelek dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, bahkan sampai kondisi kita dalam keadaan menyendiri. Di situ tempat di mana manusia diuji keimanannya dengan bisikan-bisikan syaitan, la'natullah alaih, yang dimana manusia sering sekali terlabui dengan bisikan-bisikan syaitan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian setelah Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk selalu bertakwa dimanapun kita berada, kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasannya ikutilah segala bentuk perbuatan-perbuatan jelek itu diikuti dengan amalan-amalan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan jelek tersebut dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena perbuatan-perbuatan baik dapat menghilangkan, dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jelek. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa innal hasanat yudhhibnas sayyi'at." Sesungguhnya amal kebajikan itu dapat menghilangkan amal keburukan. Tentu manusia tidak luput dari yang namanya dosa atau kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Sesungguhnya anak cucu Nabi Adam itu selalu melakukan sebuah kesalahan. Akan tetapi sebaik-baik kesalahan itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang bertakwa juga merupakan bukanlah manusia yang terbebas dari dosa, bukanlah manusia yang maksum yang terbebas dari dosa, akan tetapi juga cobaan terhadap orang yang bertakwa lebih berat daripada orang-orang yang biasa. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan pesannya dalam hadisnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dan bermuamalahlah kepada manusia dengan sebaik-baik budi pekerti, yaitu akhlak yang mulia. Karena elemen yang ketiga ini merupakan penyempurna dari elemen yang pertama dan elemen yang kedua. Setelah kita melakukan ketakwaan kepada Allah, kemudian kita mengikuti amal kejelekan dengan amal perbuatan, kemudian kita berakhlak mulia kepada sesama manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf, karena sesungguhnya kebenaran itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan hanyalah datang dari kebodohan diri saya sendiri dan godaan syaitan, dan kita harus menjauh darinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.